Bismillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa sallim amma ba'd. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana masa kecil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin melanjutkan dengan bagaimana masa remaja beliau. Anak-anakku sekalian, beliau itu tidak seperti sebagian besar anak-anak muda pada saat ini, yang pada saat usia remaja santai-santai, apalagi kerjaannya sudah ke warnet, main HP, main game dan sebagainya. Rasulullah SAW dibesarkan dalam suasana yang sangat keras. Dari kecil beliau sudah menggembalakan kambing. Kita tahu kota Mekah begitu panasnya, tapi beliau dari sejak masa remaja berjuang luar biasa. Dari bukit-bukit di kota Makkah berkeliling untuk menggembalakan kambing. Di situ beliau berlatih bagaimana hidup itu adalah keras. Bagaimana dari kecil beliau terbiasa jujur. Karena yang namanya menggembalakan kambing itu dilatih kejujuran, kepemimpinan, kedisiplinan, pengorbanan dari sejak beliau masa remaja. Pernah suatu ketika anak-anakku sekalian, ini saya ingin sampaikan karena banyak para pemuda, para remaja. Suatu ketika beliau sedang menggembalakan kambing, teman-temannya, lingkungannya, yang kita tahu biasanya anak-anak muda banyak yang tidak baik. Lalu mendatangi beliau, kata mereka sesama pemuda, "Wahai Muhammad, coba sekali-sekali kamu ikut yang nyanyi sampai pagi." Saya nggak tahu namanya apa itu. Sekarang juga banyak di masa sekarang. Ya kalau di kota mungkin pada ke diskotik. Kalau di kampung mungkin nonton dangdut sampai pagi. Yang orangnya terbuka aurat dan sebagainya. Rasulullah ditawari begitu oleh teman-temannya. Lalu beliau kemudian setelah berapa kali karena dipaksa. Akhirnya kemudian beliau berangkat. Digantikan oleh temannya. Tetapi sampai di jalan, belum lagi beliau mendengarkan suara-suara itu, beliau sudah ngantuk lalu tertidur. Demikian sampai 3 kali terjadi begitu. Sejak itu kata beliau, saya tidak pernah lagi berkeinginan seperti keinginan para pemuda yang rusak. Ini hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, jaga dari sejak muda, jangan tercemar dengan hal yang seperti ini. Kemudian setelah itu beliau masa mulai beranjak dewasa. Usia sekitar 12 tahun beliau kemudian diajak pamannya untuk ikut kafilah dagang ke negeri Syam. Kalau sekarang kita bilang berangkat ke luar negeri. Beliau berangkat. Kemudian akhirnya beliau pandai di dalam berbisnis. Setelah itu kemudian akhirnya beliau ditawari oleh salah seorang atau seorang wanita yang kaya, baik juga akhlaknya. Kemudian terkenal juga bisnismen perempuan yang namanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah mendengar bahwa ada seorang pemuda namanya Muhammad. Kalau kemana-mana selalu untung. Membawa bisnis. Kenapa? Jujur. Dan tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Khadijah mengirimkan pembantu yang dia percaya. Namanya Maisarah. Berangkat coba sama Muhammad. Ini harta saya tolong dibisniskan di negeri Syam. Lalu berangkat, lalu setelah pulang keuntungannya luar biasa berlipat ganda. Lalu Maisarah menyampaikan kepada Sayyidatina Khadijah, kata Maisarah, orang ini adalah orang yang luar biasa. Di jalan dia menundukkan pandangan, dia tidak kemudian main perempuan, tidak kemudian seperti pemuda yang lain. Kemudian dia banyak merenung, kemudian banyak berpikir, banyak melakukan hal-hal yang baik, nolongin orang lain, bantu orang dan sebagainya. Wahai Khadijah, majikanku, laki-laki ini memang luar biasa. Sampai akhirnya kemudian beliau menikah dengan Sayyidatina Khadijah alaihissalam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah masa muda beliau. Jauh dari hal yang namanya maksiat. Bisnis sampai ke luar negeri. Tapi enggak kenal yang namanya kemaksiatan. Bedakan dengan anak muda kita sekarang. Baru jalannya cuman ke tetangganya. Udah bertingkahnya luar biasa. Ya. Tingkah lakunya udah kayak orang lebih barat daripada orang barat. Ya. Tingkah lakunya. Padahal dia muslim.
Orangnya muslim, KTP-nya muslim, tingkah lakunya jauh daripada tingkah laku yang islami. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan Allah dari yang seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah beliau berumur 40 tahun beliau mendapatkan hidayah dari Allah, lalu kemudian beliau diangkat menjadi seorang nabi. Yang beliau ajak siapa setelah itu? Yang beliau ajak para pemuda juga. Jadi kalau misalnya sekarang ada Youth Islamic Festival ngajak para pemuda ke masjid, ini yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa saat itu. Jauh daripada hal yang tidak baik, malah diajak pemuda ke masjid. Yang pertama beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu usia beliau adalah 32 tahun, masih muda. Sahabat Abu Bakar sama seperti Nabi Muhammad SAW tidak suka dengan kemaksiatan. Sampai disebutkan umurnya yang begitu muda, kalau malam hari Sayyidina Abu Bakar itu dia membaca Al-Quran sambil dia sholat tahajud, dan setiap baca satu ayat beliau nangis. Bismillahirrahmanirrahim, nangis dia. Ingat maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nangis lagi. Sampai orang-orang kumpul ngedengerin suaranya Abu Bakar yang baca ayat sambil setiap ayat nangis. Malam hari seperti itu, siang hari kerjanya berbisnis, membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu ketika terus beliau membantu, sampai pada suatu ketika waktu itu Rasulullah SAW membutuhkan uang yang banyak untuk peperangan. Lalu kemudian semua orang mengumpulkan uang untuk membiayai jihad Nabi Muhammad SAW. Datanglah Umar ibn al-Khattab membawa harta yang banyak pada waktu itu. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Umar ibn al-Khattab, kamu bawa harta begini banyak, bagaimana yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, untuk anak istrimu? Saya tinggalkan setengahnya wahai Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Enggak berapa lama kemudian masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia bawa harta juga diserahkan kepada Rasul, tapi lebih sedikit daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ketika melihat itu Sayyidina Umar berkata, wah, kali ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena dia lihat jumlahnya lebih sedikit. Dan Umar tadi menyerahkan setengah dari hartanya. Lalu Rasul bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar As-Siddiq, berapa banyak kamu serahkan hartamu ini? Seluruhnya wahai Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, fama abqaita li ahlik, lalu apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kalau kamu serahkan seluruhnya hartamu. Jawaban beliau, abqaitu lahumullah wa rasuluh. Saya tinggalkan cuman Allah dan Rasulnya saja kepada mereka, keluarga saya. Insya Allah Allah dan Rasulnya akan mengkayakan kembali. Mudah-mudahan kita bisa meniru bagaimana keindahan budi pekerti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin.